Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Fakih Multazi Bilhaq. Saya berasal dari kelas HTNB. Dan di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu tugas tentang metodologi penelitian, yaitu tentang proposal yang berjudul yaitu analisis faktor kekuatan dan kelemahan teori hukum integratif dalam tatanan sistem hukum di Indonesia. Latar belakang hukum integratif ini yaitu merupakan pemikiran perkembangan hukum dari Romli Atmasasmita, terutama dari pandangan bahwasanya hukum berkaitan erat dengan sistem norma dan sistem perilaku. Jadi mana hukum ini menerapkan sistem norma dan perilaku yang sangat ditekankan di masyarakat dan jangan sampai ketimpangan sosial menjadi wabah yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya yaitu banyak sistem keadilan yang kurang memadai antara rakyat miskin dan orang kaya, yang dimana kita melihat bahwasanya hukum kita ini terlalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yang dimana uang dimainkan di sana. Dan di sini hukum ini akan membahas tentang teori tersebut, bagaimana cara kita menetralisir dan tidak menjadikan wabah, yang dimana ketimpangan sosial ini sangat tidak efektif berada di masyarakat ini. Dan juga melihat bahwasanya sistem hukum dan kondisi penegakan hukum Indonesia sangat kurang tertata. Karena apa? Kita melihat bahwasanya hukum berkaitan dengan sistem norma, sistem perilaku dan nilai yang terdapat di masyarakat, dan menjadi landasan yang penting dalam teori ini, yaitu kekuatan norma yang dijunjung tinggi akan menjadikan masyarakat yang kuat, tertata, serta berbangsa dan bernegara tegaknya dan tegaknya rasa keadilan, tak pandang bulu dan si antara si kaya dan miskin, seperti itu. Rumusan masalahnya yaitu apa saja faktor kekuatan teori hukum integratif, yaitu terus selanjutnya yaitu apa saja faktor kelemahan teori hukum integratif, dan selanjutnya bagaimana teori hukum integratif dalam sistem hukum di Indonesia. Faktor-faktor teori hukum integratif yaitu satu, faktor-faktornya yang mendukungnya adalah faktor kekuatan, yaitu faktor yang mendukungnya yaitu pertama, almarhum Sajipto Raharjo, guru besar Undip, sangat prihatin karena penegakan hukum abaikan fundamental hukum yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Sehingga jika ada muatan hukum yang tidak cocok dengan kepentingan manusia, maka hukum itu harus diubah manusia dan dipaksakan masuk ke dalam kotak yang normatif. Selanjutnya yaitu yang mendukungnya yaitu Mokhtar Kusuatmaja, yaitu menuntun murid-muridnya dan para cendekiawan hukum untuk turut membentuk hukum yang sesuai dengan kebutuhan bangsa ini dan menciptakan hukum yang dapat memberikan ke arah perubahan pola pikir masyarakat dan demi kemajuan bangsa ini. Dan ini yaitu pendidikan hukum yang belum menukik ke lubuk nurani kehidupan bangsa ini sejak kemerdekaan dan sampai saat ini, sehingga menghasilkan ahli hukum yang belum sepenuhnya mengenal tepat di mana ia berpijak, kecuali hukum asing yang diterimanya ketika bangku sekolah. Dan teori hukum integratif mengajarkan bahwasanya kepada akademisi dan praktisi hukum serta ahli ekonomi juga energi juga memahami bahwa karakter bangsa ini secara utuh, multi etnis, multi budaya dan geografis. Karakter bangsa ini secara utuh dan nilai multi etnis, multi budaya, secara geografis, serta agar mereka menyadari bahwasanya kewajiban dan melindungi dan bersungguh-sungguh untuk berpijak pada jati diri bangsa, kedaulatan serta bangsa yang merdeka. Selanjutnya yaitu pendidikan hukum di Indonesia ini tampak telah dicapai kemajuan dan mengadopsi pada serta harmonisasi konsep hukum barat sejak tahun 1970-an sampai saat ini. Namun belum dikaji secara mendalam aspek filosofi, sosiologi dan kultur dan pandangan. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwasanya hukum itu belum terstandarisasi oleh Indonesia ini, seperti itu. Faktor kelemahan hukum integratif ini, teori hukum pembangunan berasal dari Profesor Sajipto yang telah mengingatkan bahwasanya kepada kita generasi hukum Indonesia bahwa teori hukum law as tool of social engineering dikhawatirkan akan menjadi drug engineering, mengutuk pendapat Olati dan Bob Gorky jika dilaksanakan tanpa hati nurani penegak hukum, sehingga almarhum
menitikberatkan pada perubahan perilaku yang bernurani dalam menegakkan hukum, bukan dalam pembentukan hukum. 2 yaitu teori hukum integratif harus paham secara paripurna dari kalangan penegak hukum, karena sampai saat ini teori hukum integratif masih sebatas hasil pengamatan dan kajian teoritik seperti itu. Metode penelitian yaitu data primer dan data sekunder, yang dimana data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yakni pihak yang menjadi objek penelitian ini, dan selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah penunjang data primer yang berasal dari buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya buku, jurnal, skripsi maupun yang lain yang berkaitan dengan teori hukum integratif. Hanya yaitu pengumpulan dan teknik penelitian. Teknik penelitian adalah dengan cara studi lapangan dan kepustakaan, yaitu merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen tertulis, langsung terjun ke masyarakat yang dimana menjadi pelaku utama dalam penelitian ini. Dan hal ini menulis menggunakan sumber dari buku-buku yang sesuai dengan topik penelitian, serta dari karya tulis atau penelitian terdahulu, juga bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan sumber langsung dari masyarakat yang dimana masyarakat adalah tujuan utama dalam keberhasilan penelitian ini. Analisis data penelitian, yaitu setelah semua data digunakan dalam penyusunan penelitian ini, maka terkumpul dilakukan analisis data. Analisis yang diperoleh melalui studi lapangan, kepustakaan yang akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi di dalamnya. Penelitian menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian ini digunakan dalam penjelasan data yang digunakan, adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Prosedur penelitiannya yaitu pertama yaitu perencanaan penelitian, yaitu yang pertama melakukan kajian terhadap tokoh akademisi dan teori hukum integratif, dan selanjutnya yaitu terjun langsung ke masyarakat dan menanyakan permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian, dan yang ketiga yaitu mengkaji dan mengumpulkan data yang sesuai dengan teori hukum integratif. Selanjutnya yaitu menyusun proposal penelitian, seperti itu. Ya, itulah paparan proposal penelitian dari saya, Fakih Multazim Bilhaq. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, karena manusia itu tepat salah dan lupa, karena tugas itu sebagai tempat untuk melakukan pengembangan diri, yang dimana mesti memiliki tempat kesalahan yang bisa maklumi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.